Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh semangat, bersukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Allah yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami tuntunan, hikmat untuk melakukan segala sesuatunya dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-24. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 24 ayat yang ke-1. Tertulis demikian. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang anak muda dari Jawa Tengah datang ke Jakarta dan berencana menuju ke wilayah bernama Tanah Abang. Sesampainya di lokasi, ia masih bingung dan berusaha memastikan apakah benar itu adalah Tanah Abang. Ia kemudian melihat seorang pemuda sedang berdiri di trotoar jalan dan langsung bertanya kepada pemuda itu, "Maaf, saya baru datang dari Jawa. Mau bertanya apakah benar ini Tanah Abang?" Pemuda itu kemudian menjawab, "Oh bukan, ini bukan tanah aku. Aku juga baru datang dari Medan. Aku tidak tahu tanah siapa ini." Cerita ini saudara tentunya hanyalah sebuah lelucon. Namun berhubungan dengan kepemilikan, segala sesuatu yang ada di bumi ini perlu kita sadari pada hakikatnya adalah milik Tuhan. Kita bisa saja punya rumah, punya gedung, punya tanah, punya banyak hal. Tapi pemilik sesungguhnya bukanlah kita, melainkan Tuhan. Dalam Mazmur 24 ayat yang pertama ini tertulis, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat pertama dari Mazmur 24 ini mengandung pernyataan yang luar biasa tentang kepemilikan Tuhan atas dunia dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan, bersama dengan semua orang yang tinggal di dalamnya. Semuanya adalah miliknya. Ayat ini mengingatkan kita akan peristiwa penciptaan yang tertulis dalam kitab Kejadian. Melalui firman-Nya, maka semuanya jadi. Ia menciptakan langit dan bumi, serta semua yang ada, termasuk manusia dengan kuasa-Nya. Dalam Kejadian 14 ayat 22, Abraham menyebut Tuhan sebagai pemilik langit dan bumi. Dan dalam Mazmur 24 ayat yang pertama ini, Daud menegaskan suatu kebenaran bahwa Tuhan memiliki semua ciptaan. Bumi dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, termasuk kita manusia, adalah milik Tuhan. Dan semua produk ciptaan manusia juga adalah milik Tuhan. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, sedangkan manusia menciptakan dari yang sudah ada. Itu sebabnya Tuhanlah yang memiliki semuanya. Apa makna dari Tuhan sebagai pemilik segalanya? Maknanya adalah bahwa sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhanlah yang berhak atas semuanya. Itu termasuk diri kita manusia. Tubuh kita, pikiran kita dan seluruh hidup kita adalah milik-Nya, dan Tuhanlah yang berhak atas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan. Maukah kita mengakui bahwa semuanya adalah milik Tuhan? Termasuk seluruh aspek dalam hidup kita. Semua yang kita miliki, harta kekayaan, hikmat kepandaian, kekuatan, tubuh jasmani kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, dan segala sesuatunya. Maukah kita mengakui bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan? Seringkali saudara kita sebagai manusia terjebak dengan pikiran dan perasaan yang ingin memiliki segala sesuatu. Tapi mari kita sadari saudara, dan akui bahwa semua
adalah milik Tuhan. Mungkin kita bisa menolak untuk mengakui, tapi kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, karena semua adalah milik Tuhan, maka sikap kita adalah: yang pertama, jangan serakah terhadap apapun yang ada di dunia ini. Kita lahir ke dunia ini dengan kosong dan akan kembali kepada Tuhan dengan kosong juga. Artinya kita tidak membawa apa-apa ke bumi ini dan akan meninggalkan bumi ini juga dengan tangan kosong. Selama kita hidup di dunia, kita perlu menyadari bahwa semuanya yang ada pada kita, semua pencapaian dan segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, saudara, sikap kita hendaknya tidak terobsesi dan tidak serakah untuk memiliki segala sesuatu. Yang kedua, saudara, bersyukurlah selalu untuk anugerah yang Tuhan berikan. Segala yang ada merupakan anugerah Tuhan. Kita bernafas, kita hidup, kita ada dan mengalami berkat-Nya. Itu semua anugerah Tuhan. Tidak perlu kita iri hati dengan orang lain. Bersyukurlah dengan apa yang ada dan jalani hidup kita dengan penuh sukacita. Yang ketiga, saudara, pakailah semua yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Sebagai yang berhak atas segala-galanya, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas pengelolaan kita terhadap milik-Nya yang Ia percayakan kepada kita, yaitu tubuh kita, harta kekayaan, dan seluruh hidup kita. Mari kita hormati Tuhan sebagai pemilik kehidupan dan layani Dia. Dedikasikan hidup kita ini untuk Tuhan, Sang Pemilik segalanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini, menyadarkan kami bahwa segala sesuatu adalah milik-Mu. Kami mengakui dengan mulut kami, dengan hati kami, bahwa semuanya adalah milik-Mu Tuhan, termasuk hidup kami, tubuh kami, dan semua yang ada pada kami adalah milik-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk segala yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Kami mau jalani hidup ini dengan syukur dan bersukacita karena Tuhan. Dan kami mau pakai hidup kami ini untuk melayani-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu, Roh Kudus, supaya kami berjalan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu dan lebih lagi mengasihi Engkau, selalu setia dalam perjalanan hidup kami. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami Tuhan dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat dengan kuasa-Mu. Nyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami, seturut dengan apa yang kami perlukan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.